Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Alzena dari kelas 10 IPA 3 ingin membahas tentang usaha penemuan vaksin COVID-19 di Cina. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut tentang usaha penemuan vaksin COVID-19 di Cina, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang awal penyebaran virus COVID-19 secara garis besar. Pada akhir tahun 2019 lalu, terdapat virus yang disebut sebagai virus corona atau COVID-19 yang menghebohkan semua manusia di muka bumi. Virus ini berasal dari sebuah pasar seafood di kota Wuhan, Cina. Hewan menjadi penyebab utama virus ini. Banyak yang berpendapat bahwa virus ini berawal dari makanan laut. Ada juga yang menyebut unggas adalah sumber utama virus ini. Namun, hingga saat ini masih diselidiki penyebab utama virus COVID-19. Virus ini mudah tersebar hanya dengan kontak fisik. Maka dari itu, penyebaran virus ini dibilang sangat cepat hingga ke seluruh negara dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Keterlambatan penanganan karena pembatasan informasi menjadi salah satu kendala mengatasi virus COVID-19 ini. Lambatnya penanganan karena terbatasnya jumlah tempat untuk menampung pasien yang terinfeksi dan peralatan untuk mengobati pasien yang terbatas tentunya membuat pemerintah dan tenaga medis kewalahan. Ditambah meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi dengan drastis. Banyaknya orang yang terkena virus ini, akhirnya pemerintah setiap negara menerapkan sistem lockdown di mana semua masyarakat diharuskan untuk tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah dalam beberapa bulan untuk mengurangi jumlah pasien yang terinfeksi. Setelah lockdown selama beberapa bulan, akhirnya pemerintah setiap negara melonggarkan lockdown secara bertahap. Masyarakat sudah boleh melakukan aktivitas seperti semula, asal mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan menerapkan social distancing. Dilonggarkannya lockdown dengan diperbolehkannya beraktivitas seperti semula yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi setiap keluarga tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Ibarat gelombang 2, pasien yang terinfeksi bertambah saat lockdown dilonggarkan. Walaupun tidak sebanyak pasien sebelum diberlakukannya lockdown. Hal ini membuat semua orang gelisah, ditambah belum ditemukannya vaksin untuk mencegah atau mengobati virus ini. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang penemuan vaksin COVID-19 di Cina. Akhirnya, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba menciptakan vaksin COVID-19 ini. Banyak vaksin yang berkemungkinan dapat mengatasi virus COVID-19 ini. Namun, beberapa ahli memilih vaksin Sinovac yang berasal dari China sebagai vaksin untuk COVID-19. Nah, sekarang kita akan membahas tentang vaksin Sinovac. Dipilihnya vaksin Sinovac ini sebagai vaksin COVID-19 dikarenakan vaksin ini memiliki kemampuan pengembangan tercepat dalam tubuh dibanding vaksin lain yang telah ditemukan. Dan vaksin ini juga memiliki pengalaman yang menyelesaikan uji klinis fase 1 untuk vaksin SARS saat itu. Tentunya setelah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa menjadi vaksin Sinovac. Jika sudah mendapatkan izin untuk diproduksi, maka vaksin Sinovac ini akan diproduksi di Cina terlebih dahulu lalu diekspor ke wilayah yang membutuhkan. Karena jumlah vaksin yang terbatas, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pembagian vaksin sepakat bahwa mereka memprioritaskan orang yang rentan terinfeksi dan untuk wilayah yang penyebaran virusnya tinggi untuk mendapatkan vaksin Sinovac ini. Dan ditargetkan pada awal tahun 2021 bahwa izin untuk mengonsumsi atau memproduksi vaksin Sinovac ini telah didapatkan. COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya yang dapat menyerang siapapun, terutama bagi orang yang imun tubuhnya lemah. Beberapa ilmuwan telah menemukan vaksin untuk mencegah atau mengobati virus COVID-19 ini, dan kebanyakan vaksin COVID-19 yang telah ditemukan hampir sama dengan vaksin untuk mengobati beberapa penyakit atau virus, tetapi untuk virus COVID-19 ini sedikit dibedakan vaksinnya. Dan saat ini sedang disempurnakan agar aman jika digunakan. Selagi vaksin ini dipersiapkan, alangkah baiknya jika kita menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan menerapkan social distancing. Tindakan ini juga sebagai salah 3 perbuatan untuk mengurangi penyebaran virus.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan dalam video saya ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.